Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Zarib Akbar Edi dengan NIM 1202-223-236 dari SI 4607. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pengenalan seputar data mining itu sendiri. Ya, lanjut. Sebentar. Yang pertama ini adalah data mining multiple discipline. Data mining multiple discipline itu yaitu data yang terdiri dari database, teknologi, AI atau artificial intelligence, machine learning, dan statistik. Data base teknologi itu sendiri, contohnya data mining yang membutuhkan penanganan set data besar atau data secara real time. Lalu yang kedua itu dapat diskalakan dengan penggunaan untuk efisiensi dan skalabilitas yang tinggi untuk data mining itu sendiri. Lalu yang ketiga, dapat memperluas kapabilitas data untuk memenuhi kebutuhan yang lebih canggih. Nah, untuk artificial intelligence sendiri, yaitu yang merupakan bagian dari AI. Lalu berperan dalam penggalian informasi dan penemuan pola pola data yang sangat besar. Lalu ini menggunakan data mining untuk meningkatkan sistem itu lebih cerdas agar dapat membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Untuk yang machine learning itu prosesnya yaitu model yang menggali dari data yang sangat besar. Lalu dia itu dapat berperan dalam proses optimasi di mode data mining. Nah, untuk yang statistik itu dapat memodelkan data dan kelas data dalam data mining seperti klasifikasi data. Lalu dapat memverifikasi hasil data itu sendiri menggunakan uji hipotesis statistika dengan menentukan hasil tersebut signifikan secara statistik. Untuk data mining evolusi teknologi informasi, yaitu dapat berperan dalam pencarian informasi dan penemuan pola dari data yang sangat besar hingga dapat memperluas kapabilitas sistem data itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang lebih canggih. Nah, serta eh, data mining ini ada metodenya. Metode yang pertama ada korelasi yang bertujuan untuk mengukur atau memahami dua hubungan antara dua atau variabel yang lebih. Untuk contohnya tuh mengukur ke antara kehadiran, hadir atau tidak hadir, dan kelulusan, lulus atau tidak lulus. Itu contohnya. Nah, untuk yang kedua ada clustering. Clustering itu dapat mengkelompokkan data yang belum diketahui sebelumnya berdasarkan kemiripan antar data. Contohnya itu kayak pengelompokan pelanggan yang berdasarkan kebiasaan belanja di toko-toko gitu. Nah, untuk yang regression sendiri, yaitu memprediksi nilai kontinu dari data. Itu contohnya itu sendiri, dia tuh dapat memprediksi harga ya, harga-harga eh, di masa depan tuh bisa diprediksi kayak harga kendaraan 5 tahun ke depan tuh berapa gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk klasifikasi itu mengkategorikan data ke dalam kelompok tertentu dengan karakteristik yang telah ditentukan. Contohnya itu mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan tingkat risiko kredit. Nah, untuk yang time series analysis itu ya itu menganalisis data yang dikumpulkan secara interval dalam waktu tertentu. Kan. Kalau contoh itu contohnya yang di real life itu kayak eh, menggunakan model untuk memprediksi nilai masa depan. Nah, untuk association atau asosiasi itu menghubungkan pola antara variabel dalam suatu data. Untuk contohnya itu sendiri, analisis.
kerajaan belanja yang mengidentifikasi produk yang sering dibeli secara bersamaan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk data mining business intelligence, yaitu untuk perannya di dunia nyata itu cukup penting karena dia itu dapat efisien sama produktivitas itu meningkat dan dapat berkembang atau mengembangkan diri lah ya, istilahnya. Untuk contohnya di real life itu dunia nyata yaitu menemukan barang atau jasa yang dapat dipilih. Lalu tinggal bukan dipilih saja, dapat dibeli. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.